Selamat pagi pemirsa. Penumpang pesawat dari luar negeri ketika mendarat di Indonesia harus meluangkan waktu ekstra dan terkadang melelahkan. Mereka harus menjalani pemeriksaan super ketat dari pihak Bea Cukai karena mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Permendak itu diteken pada 11 Desember 2023 dan telah berlaku sejak 10 Maret 2024. Ada 19 jenis barang bawaan penumpang yang dibatasi. Misalnya alas kaki, paling banyak 2 pasang per orang, tas paling maksimal atau paling banyak 2 buah per orang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal 5 potong per orang. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 11 April 2024 dengan tema Pelayanan Publik Pantang Berbelit bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Minal aidin ya Mas ya? Minal aidin. Kita baru ketemu, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Kita akan membahas bagaimana soal barang ini, ya. Barang masuk, barang keluar. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang pada hari ini muncul di e-paper Media Indonesia ya Mas Arief ya. Yang pertama ini adalah berita terkait dengan penyusunan kabinet Prabowo Gibran yang masih dalam tahap informal. Ini akhirnya sudah menyusun kabinet atau bagaimana nih? Masuk dari berita ini Mas Arief? Masih dalam tahap informal atau kalau formal pun nggak apa-apa ya. Karena ini kan pada akhirnya menjadi bagian dari pemerintahan yang akan dijalani oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Betul. Jadi saya pikir kalau mereka sudah mulai mengeksersis siapa yang akan menjadi tim atau pembantu presiden pada nantinya, tidak ada masalah juga. Yang menjadi concern buat kita adalah siapa yang pada akhirnya akan menjadi pembantu presiden atau menteri, karena rakyat pasti sangat berkepentingan. Betul. Dan kita harapkan walaupun memang biasanya pasti akan ada akomodasi politis ya, betul. Tapi kita harapkan juga kompetensi dari orang-orang yang ada pada pos-pos itu ya Mas Arief ya. Jangan sampai kemudian lebih menonjol kepentingan politisnya daripada kompetensi orangnya. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini masih terkait dengan arus mudik dan arus balik. Sebentar lagi balik ya Mas Arief ya. Betul. Jumlah penumpang kereta api pada hari H Idul Fitri terpantau masih tinggi. Iya. Kalau dari berita dikatakan ini karena nggak kebagian tiket sebelum Idul Fitri. Bagaimana Mas Arief? Kalau dilihat dari sisi baiknya adalah ternyata animo masyarakat terhadap moda darat, khususnya kereta api, ini sangat-sangat tinggi. Karena kita juga sering mengetahui ya bahwa jauh-jauh hari sebelum kita masuk ke periode mudik atau balik, tiket kereta sudah habis. Betul. Jadi memang ini merupakan sebuah momentum untuk melihat apakah bisnis perkeretaapian Indonesia akan diperbaiki, akan diintensifkan, atau akan dijadikan bagian dari cara kita merajut persatuan kita lewat perhubungan, lewat perkeretaapian. Jadi saya menjadi sangat terstimulasi nih melihat animonya sedemikian bagus. Benar. Bahkan di hari H pun masih penuh. Ini memang kalau kita lihat kan dari kondisi transportasi kereta api ini sudah amat sangat jauh lebih baik ya Mas Arief ya, dibandingkan sekian puluh tahun yang lalu, sehingga mungkin harusnya alokasi untuk peningkatan kondisi kereta api bisa lebih banyak lagi ya. Kita harapkan seperti itu. Dan ini Leo, enaknya berkereta api adalah sebagian besar dari stasiun itu hadir di tengah kota. Ya, jadi berbeda dengan pesawat gitu. Kalau kita mendarat di Jogja itu sangat-sangat jauh untuk menuju pusat kota ya. Kalau di kereta api sangat-sangat dekat, strategis, dan nyaman. Gitu. Sudah di tengah kota. Betul. Bahkan kereta cepat Jakarta-Bandung pun walaupun misalnya ke Padalarang atau Tegaluar, tapi kan ada feedernya sampai ke stasiun Bandung. Betul. Baik, kita harapkan ini bisa juga mendukung perkeretaapian Indonesia. Kita ke berita selanjutnya masih terkait dengan arus mudik dan arus balik. Tol Japek, Jakarta Cikampek, Lengang, polisi hentikan sementara rekayasa kontraflow. Nah, ini bagus juga nih. Bagaimana Mas Arief? Ya, saya cukup kita kesampingkan dulu apa yang terjadi di KM 58 ya beberapa Cikampek hari lalu. Tapi salah satu hal yang saya baca dari beberapa report Kementerian Perhubungan dan juga
DLAJR dan beberapa instansi lainnya, Ya. ada beberapa teknologi yang pada dasarnya sudah mereka gunakan untuk mereka melihat berapa kendaraan yang lewat per jamnya per kilometer di setiap ruas. Oke. Jadi kalau misalnya di atas 3.000, mereka bisa buka misalnya counter flow 1 jalur, counter flow 2 jalur, sampai counter flow 3 jalur, atau bahkan nanti one way. One way. Jadi yang paling penting sekarang setelah pemerintah memiliki teknologi, Ya. yang paling penting adalah kedisiplinan pengguna jalan. Ya, itu merupakan satu hal yang amat sangat penting kita garis bawahi. Ya. Karena apa yang terjadi di kilometer 58 tanpa ingin melakukan judgement terlebih dahulu, saya melihat bahwa kedisiplinan dari pengguna jalan juga merupakan salah satu hal yang mungkin merupakan salah satu faktor penentu ya. Ya, kedisiplinan dan juga mungkin sosialisasi ya Mas Arief ya. Betul. Ketika orang masuk ke kontraflow dia harus tahu persis betul. apa yang harus dia lakukan. Kalau misalnya tiba-tiba ada gangguan di kendaraan atau di pengemudinya. Ya, salah satu hal yang memang harus disosialisasikan atau dipahami Leo, untuk kita bisa berpartisipasi dalam proses kontraflow itu adalah kelaikan dari fisik kita dan kendaraan kita. Betul. Karena ini merupakan sebuah hal yang amat sangat berisiko di saat ada dua arus berlawanan di dalam satu jalur, itu memerlukan mobil yang fit juga pengendara yang fit. Karena ini jalan tol yang kecepatan minimalnya 60 km per jam ya, jadi cukup tinggi. Baik, kita harapkan nanti pada saat arus balik tentunya juga rekayasa lalu lintas di tol Jakarta Cikampek bisa dilaksanakan dengan optimal. Kita langsung ke editorial pemirsa pada pagi ini. Diberi judul Pelayanan Publik Pantang Berbelit. Ini masih dari ikutan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. BP2MI melihat banyak barang-barang dari dulu namanya TKI ya Mas Arief ya, sekarang PMI yang tertahan di beberapa tempat karena kena aturan ini. Kira-kira solusinya ini apa ini Mas Arief? Kalau kita melihat solusi sebenarnya banyak ya, tetapi sebelum kita lihat solusi adalah kita harus lihat bahwa ini adalah contoh dari kesenjangan yang ada di antara tujuan baik dari lahirnya sebuah regulasi dengan teknis implementasi di lapangan. Juga merupakan kesenjangan antara visi penguasa dengan dampak yang terjadi buat masyarakat kecil gitu ya. Dan ini senjangnya sangat-sangat tinggi. Waktu kita mendapatkan laporan bahwa Permendak 36 tahun 2023 ini diberlakukan bulan Maret lalu, itu katanya sudah disosialisakan selama 90 hari. Ya. Dan pada akhirnya 4 hari kemudian setelah berlaku tanggal 10 Maret direvisi lagi gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang kita lihat kesenjangan itu sangat-sangat gapnya itu sangat-sangat dalam gitu ya, antara niat baik untuk menghadirkan sebuah regulasi dengan implementasi teknis di lapangan, dengan antara visi para penguasa yang melahirkan regulasi dengan apa yang terjadi di lapangan juga. Nah ini yang pada akhirnya kita harus address. Kalau misalnya sekarang kita melihat bahwa dampaknya lebih banyak buruknya, segera direvisi, segera ditata kembali, dan saya juga amat sangat bersyukur kita punya kepala badan BP2MI yang sangat militan gitu ya, membela PMI, dan ada beberapa usulan-usulan seperti misalnya membebaskan pajak, gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita bela bersama. Pertanyaannya adalah kalau kemudian nanti direvisi terus-menerus, ini ada yang mengatakan begitu Mas Arief, ini artinya kan nanti wibawa pemerintahnya jadi dipertanyakan, atau orang akan bertanya-tanya ketika mau mengeluarkan peraturan, ini apa tidak dipikirkan dengan seksama. Tapi kita akan bahas saja Mas Arief, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 11 April 2024. Pelayanan publik pantang berbelit.
Penumpang pesawat dari luar negeri ketika mendarat di Indonesia harus meluangkan waktu ekstra dan terkadang melelahkan. Mereka harus menjalani pemeriksaan super ketat pihak Bea Cukai karena mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Permendak itu diteken pada 11 Desember 2023 dan berlaku sejak 10 Maret 2024. Terdapat 19 jenis barang bawaan penumpang yang dibatasi. Misalnya, alas kaki paling banyak 2 pasang per orang, tas paling maksimal 2 buah per orang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimum 5 potong per orang. Masyarakat sebenarnya sudah mengeluarkan sentimen negatif ketika Permendak 36 belum resmi diberlakukan. Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkeras bahwa Permendak 36 lahir untuk mempermudah masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri, sekaligus melindungi perdagangan dalam negeri. Ia juga berargumen bahwa prosedur pemeriksaan serupa diterapkan di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Bahkan prosedur pemeriksaan di negara-negara tersebut jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan Indonesia. Sikap Zulkifli Hasan ibarat peribahasa, dilambai tak tampak, diseru tak dengar. Ia tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Kerusakan pun terjadi bahkan sampai mengorbankan pekerja migran Indonesia atau PMI yang juga pahlawan devisa negara. Ketika melakukan inspeksi mendadak pada 4 April silam, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani menemukan banyak tumpukan barang kiriman PMI yang tertahan di tempat penimbunan sementara PT di Semarang, Jawa Tengah selama berbulan-bulan. Beberapa hari berselang, Benny kembali mengeluarkan pernyataan bahwa barang-barang PMI rupanya juga tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia kemudian mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan barang-barang tersebut agar cepat tiba di keluarga PMI. Ketika polemik semakin meluas, sorotan tajam datang dari Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, angkat bicara soal Permendak 36 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendak Nomor 3 Tahun 2024. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, YK Handra Fatika mengatakan ada indikasi bahwa publik merasa dirugikan oleh peraturan tersebut karena membuat pelayanan pemasukan barang bawaan penumpang menjadi berlarut. Ombudsman bahkan mengendus adanya potensi maladministrasi. Oleh karena itu, pihaknya akan segera melakukan upaya audit hukum atas kejadian lintas batas atau border dan audit implementasi penyelenggaraan layanan pemeriksaan barang bawaan pelintas batas. Seharusnya Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai selaku pihak yang bertugas menjalankan Permendak mampu memberikan kepastian layanan sehingga tidak terjadi penumpukan pemeriksaan barang bawaan atau penundaan berlarut. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang kepentingan umum, kecepatan, dan kemudahan dalam pelayanan publik. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah begitu jelas dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lamban dan berbelit. Di satu sisi, kita mendukung peraturan menteri yang memiliki tujuan mulia, yakni ingin melindungi perdagangan dalam negeri. Namun kita sangat menolak jika peraturan tersebut malah lebih banyak menghasilkan mudarat, merugikan, bahkan nyaris tidak berguna sebagaimana tujuan utama. Kementerian Perdagangan seharusnya mencari keseimbangan dalam pembuatan peraturan, termasuk kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peraturan seharusnya memberi solusi yang menguntungkan sebanyak mungkin pihak tanpa mengorbankan satu kelompok masyarakat. Kebijakan tersebut jelas sudah merugikan masyarakat. Publik kini menunggu hasil audit hukum dan audit implementasi yang akan diinisiasi Ombudsman Republik Indonesia. Jangan ada lagi peraturan yang kelahirannya malah menyengsarakan masyarakat. Meskipun dimaksudkan untuk kebaikan, nyata belaka bahwa baik saja tidak cukup. Ia juga mesti benar dan dilakukan secara penuh kebenaran. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Pagi Leo, pagi Arief. Ya, Mas Agus, kalau lihat Permendak nomor 36 tahun 2023, kebijakan dan pengaturan impor itu diprotes oleh BP2MI, Mas Agus, karena ada banyak barang PMI yang akhirnya tertahan begitu. Dan kalau kita lihat juga Ombudsman akhirnya sedang mengevaluasi peraturan itu. Kalau menurut Anda sebetulnya jalan tengah untuk kepentingan semua pihak itu apa, Mas Agus? Gini, itu kan untuk barang impor tuh biasanya dikhususkan untuk industri, perusahaan maupun KL pemerintah gitu ya. Ketika kan luar negeri bawa barang banyak balik dan seterusnya. Dan juga buat PMI. Terakhir saya bicara sambil ngopi sebelum puasa dengan Pak Dirjen Bea Cukai itu peruntukannya itu bukan untuk kita yang datang dan pulang dari luar negeri, bukan itu. Oh. Jadi itu intinya memang untuk industri, untuk segala macam datang, kan industri kita import barang mentah dan sebagainya, plus juga PMI itu, karena PMI itu disinyalir sudah lama, khususnya melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Mas, itu suka diselipin barang-barang terlarang seperti narkoba maupun tas-tas mahal, baju mahal, bukan punyanya TKI, tapi dia di sananya dititipin gitu loh. TKI-nya nggak tahu apa-apa, PMI-nya nggak tahu apa-apa. Saya berasumsi gitu, tetapi ini karena barang-barangnya di bekas pakai itu nggak boleh jadi sampah, harus dibawa pulang gitu dari negaranya. Itu aja. Baik, tapi itu kan kejadian mungkin tidak banyak ya Mas Agus ya, yang diselip-selipin itu ya? Katanya banyak, gua nggak punya data survei lapangan, tapi teman-teman Bea Cukai bilang itu banyak banget. Jadi makanya dia happy ketika Permendak merubah membuat peraturan baru yang sudah dirubah nomor 3 tahun 2024 loh. Yang tebelnya itu 1000 halaman kalau gua nggak salah. Yang harus diisi oleh importer gitu. Baik, tapi ketika Permendak terakhir ini nomor 3 2024 kemudian dampaknya juga menyangkut kepada orang-orang yang ya tidak melanggar hukum begitu ya, termasuk PMI yang barangnya tertahan begitu banyak, kan merugikan. Bagaimana Mas Agus? Sebetulnya gampang, jadi di pelabuhan itu dikasih X-ray aja kan, barang itu dilewatin kayak yang di gudang yang di Cengkareng itu kan ada X-ray-nya, lewatin aja di situ. Nah tetapi juga aparat yang bertanggung jawab itu jangan main mata, kan yang terjadi sekarang barang-barang sitaan itu dimasuk ke kas negara nggak, dilelang nggak, itu dijual di tempat gitu sama oknum-oknum, itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau menurut Anda Permendak yang terakhir ini nomor 3 2024 sudah benar, tinggal pelaksanaannya di lapangan begitu Mas Agus? Gini, peraturan itu kan dibuat pasti untuk membuat kebijakan. Nah yang Permendak 3 ini lampirannya 1000 lembar. Lo kalau punya perusahaan import bahan baku, lo ngisi 1000 lembar itu seperti apa rasanya? Kan nggak beres, ya kan? Artinya di kita itu bukan ngisi nulisnya, tetapi memeriksanya dengan teknologi, kan begitu. Kan bukan kita mau seperti apa kayak zaman Flintstone, masa meriksa barang datang apapun barang itu manual begitu, nggak bisa lagi pakai teknologi lah. Gitu. Mas Agus, satu lagi Mas, ini kan artinya peraturan Permendak nomor 3 2024 juga kena ke semua orang, termasuk orang perorangan yang memang harus ke luar negeri dan kembali lagi, itu kan harus declare barang yang dibawa. Ini akan mempersulit atau bagaimana ya? Enggak, itu ada kesalahan dari kan ada videonya anak Bea Cukai Kuala Namu tuh yang perempuan, itu menyesatkan. Karena harusnya, saya udah tanya Pak Askolani juga, saya minta dong materi sosialisasi, tapi belum dikasih sampai hari ini. Nah jadi maksud saya, itu bukan untuk orang perorangan, nggak ada hubungannya sama kita Bea Cukai. Kalau kita datang dari luar negeri, kita lewat biasa karena peraturannya 2017. Itu bukan buat kita, cuma itu tadi salah memberikan informasi. Karena itu kan yang bikin Menteri Perdagangan, bukan Menteri Keuangan kan. Jadi itu untuk barang-barang yang tadi. Jadi kalau kita mau lapor terserah, kalau kan banyak nih yang mau foto di Paris, di mana bawa tas Hermes 10, ya lapor aja gitu. Mas Agus, ini pertanyaan terakhir. Kalau melihat
masih belum begitu dipahaminya ya peraturan ini baik oleh petugas maupun masyarakat. Apakah memang tetap saja diberlakukan Permendak ini atau ditahan dulu misalnya sampai kemudian semua jelas baru diberlakukan, Mas Agus? Gini, karena ini Permendak, jadi untuk industri, untuk KL yang itu bukan untuk perorangan. Jadi saran saya Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai membuat peraturan baru saja yang memperjelas bahwa untuk perorangan itu tidak berubah, kan gue lupa aturannya, tapi ada itu aja dirubah, diperbaiki. Jadi aparat di dalam ataupun medsos ini kan yang bikin parah nih, karena orang yang pernah ketangkep karena bawa barang banyak jadi dia cerita, padahal itu nggak ada urusannya gitu. Ini yang harus diluruskan gitu. Baik. Kita harap kemudian perbincangan kita ini juga menyumbangkan kepada perbaikan ya, Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Agus. Ya, terima kasih pagi. Jelas sekali, Mas Arief, bahwa apa yang tadi disampaikan Mas Agus ini banyak juga yang belum tahu ya. Saya pun baru tahu nih ada beberapa poin penting. Kalau melihat kondisi seperti ini, apakah memang diberlakukan saja Permendak nomor 3 2024 ini, atau memang harus ada segera langkah lanjut mungkin dari Kementerian Keuangan, Direktorat Bea Cukai? Iya, ini dua-duanya juga harus aktif ya, karena sekarang gini, Bea Cukai itu kan adalah pelaksana dari peraturan Permendak ini. Karena kalau misalnya kita tidak menegaskan bahwa barang bawaan pribadi dari para penumpang itu merupakan bukan dari objek dari peraturan ini, itu kita tidak akan pernah bisa menemukan solusinya. Kenapa? Karena yang namanya barang pribadi penumpang itu, yang namanya penumpang itu bisa PMI, bisa kita, bisa orang yang pada dasarnya tidak punya niat buruk tapi pada jadi korban dari masalah ini. Jadi kalau misalnya kita sekarang punya niat baik, khususnya untuk melindungi beberapa saudara-saudara kita yang bekerja menjadi pahlawan devisa, dan PMI itu kita tidak bisa anggap remeh, Leo. Mereka memberikan kontribusi kepada perolehan devisa kita itu 159 triliun satu tahun. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan buat kita, buat negara ini untuk menunjukkan keberpihakan kepada PMI. Kalau kita lihat tadi gambarnya, apa sih yang dibawa oleh PMI yang tertahan yang sampai dilihat oleh Pak Benny Ramdhani tadi? Itu tumpuk-tumpuk itu boneka, baju, dan kadang-kadang kita jumlah-jumlahkan, ini jumlahnya memang bisa di atas $500, tapi itu adalah sebuah perolehan yang mereka belikan buat oleh-oleh buat anaknya, buat orang tuanya, selama 5 tahun atau 4 tahun bekerja di luar negeri. Beda halnya dengan ibu-ibu atau orang yang memang tujuannya untuk shopping di luar negeri, untuk just tip, atau untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya ingin bebas dari bea masuk, yang bolak-balik. PMI ini belum tentu sebulan sekali masuk, 4 tahun atau 5 tahun sekali baru masuk. Memang jumlahnya besar. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus ditunjukkan oleh pemerintah tentang keberpihakan. Tapi kalau kita melihat, Mas Arief, kalau saat ini baru ada Permendak yang terakhir ya, nomor 3 2024. Dan tidak ada arahan tadi yang seperti diusulkan Mas Agus Pambagio dari Direktorat Jenderal Bea Cukai kepada anak buahnya di semua pintu masuk Indonesia. Karena akhirnya ya semua orang akan kena aturan ini. Semua orang harus declare, lalu diperiksa begitu lama, begitu panjang. Tadi Mas Agus juga mengatakan ada lampiran 1000 lembar untuk importir juga. Ini bagaimana? Apakah memang menunggu sampai kemudian lebih banyak orang lagi yang berbicara, atau memang harusnya pemerintah segera mengeluarkan kejelasan peraturan ini? Iya, harus ada kejelasan dari Ditjen Bea Cukai juga harus berkoordinasi terus. Tetapi kalau ini berlarut-larut, helpdesk dari BP2MI itu akan bertempur di lapangan dengan Bea Cukai. Karena ada 8 helpdesk dari BP2MI yang akan siap untuk membela pasukan PMI-nya. Jadi bisa dibayangkan, Leo, kalau misalnya ini berlarut-larut, itu ada 2 badan pemerintah
atau badan publik yang bertempur di berbagai macam pelabuhan atau airport. Tak elok ya. Jadi itu tidak elok. Jadi harus segera dituntaskan bagaimana pemerintah menunjukkan keberpihakan khususnya terhadap orang-orang yang seharusnya tidak menjadi objek dari bea masuk ini. Kalau melihat isi atau esensi dari Permendak ini sendiri ya, Mas Arief ya, yang terakhir kemudian sudah direvisi menjadi Permendak nomor 3 tahun 2024. Apakah itu memang sudah ideal, sudah bagus untuk misalnya, kan salah satu alasannya karena ada orang-orang yang katanya melakukan usaha just tip ya, jasa titipan yang katanya merugikan. Lalu kemudian ada beberapa hal yang katanya menghilangkan pajak, menghilangkan biaya masuk. Apakah memang sesignifikan itu sehingga kemudian harus dibuat aturan yang malah akhirnya dampaknya negatifnya malah lebih banyak kelihatannya, atau seperti apa? Justru itu yang harus dibuktikan ya. Apakah sebahaya itu peran para just tippers ini sampai akan membahayakan competitiveness dari barang-barang Indonesia di dalam negeri. Apakah membahayakan itu oleh para PMI sampai harus dipandang sebagai pihak yang akan membahayakan tingkat kemampuan bersaing dari barang-barang dalam negeri. Jadi itu kan harus dibuktikan oleh pemerintah gitu ya. Fakta bahwa kita tidak ingin ada orang yang melenggang begitu saja atas biaya masuk yang mereka harus bayar, itu kita harus dukung. Setuju, ya. Tetapi kalau misalnya ini menyasar pada PMI yang pada dasarnya bekerja mati-matian, bahkan menyumbangkan devisa yang tidak kecil loh, 159 triliun per tahun itu cukup besar. Jadi ini merupakan salah satu hal yang ironis ya. Beberapa tahun lalu kita bahkan mendapatkan sebuah fakta bahwa ada seorang pimpinan BUMN yang menyelundupkan spare part motor, sepeda, motor gede ya, lewat maskapai plat merah kita gitu ya. Pesawat BUMN. Itu mungkin sinergi itu Mas Arief. Tapi maksudnya ini merupakan salah satu hal yang amat menyakiti hati PMI ya. Betul. Dan kalau ini tidak dihentikan, kalau misalnya antara Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perdagangan ini tidak berkoordinasi, ini saya pikir momentum untuk memperlihatkan keberpihakan kita kepada pahlawan devisa kita gagal. Jadi harus segera kita lakukan keberpihakan dengan cara mengklarify kebijakan ini di setiap port masuk negeri ini. Ombudsman sudah mengatakan katanya bahwa mungkin akan segera melakukan upaya audit hukum. Apakah kita menunggu Ombudsman atau seharusnya lebih cepat merevisi? Kita bahas di bagian berikut. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arief. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya kira memang pelayanan publik itu jangan berbelit, justru harusnya prima. Gitu. Jadi kalau memang Memperindak nomor 36 itu berkelit, mempersulit, ya udah dia urus aja itu.
kalau memang juga memperindak nomor 3 yang tahun 2024 itu belum disosialisasikan, ya sosialisasikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti di PMI, penghasil devisa terbesar kedua di Indonesia, tapi mereka disengsarakan. Itu kan nggak baik ya. Coba harus dipertimbangkan. Sebenarnya mereka orang bea cukai itu harus lihat paspornya itu PMI, apakah student. Saya seperti student pernah pengalaman, Bung Leo. Tapi paspor saya paspor biru. Saya dari Jepang bawa keyboard. Terus mau dikenakan pajak. Saya bilang ini buat kantor. Kebetulan saya dari seknek. Didewatin begitu loh. Jadi kadang-kadang yang nggak jelas gitu ya. Kemudian harus diperhatikan nih pelancong kagetan apa bukan. Baru sekali-kalinya ke luar negeri kan perlu bawa oleh-oleh buat istri, buat mamanya, buat putrinya. Nggak boleh beli tas 3. Jangan-jangan tasnya juga yang abal-abal. Tetap jadi mempersulit. Kan harus tahu nggak mereka itu tas branded gimana, sepatu branded gimana. Jangan-jangan mereka nggak tahu. Pokoknya sepatu AP, sepatu karet, kalau beli dari 2 dipersulit. Nah ini nggak tahu kalau begini. Bagaimana petugas memantau barang yang branded apa bukan? Buat saya, yang penting untuk melindungi pedagang agar tidak menjadi merugi, itu baik. Tapi harus diperhatikan jalur tikus atau jastip yang lewat pejabat-pejabat itu juga ada. Itu yang harus diberantas. Yang perlu lagi, tingkatkan teknologi pemantauan barang-barang itu. Gak perlu lagi kita harus bongkar satu-satu itu. Berjam-jam itu kalau buat tas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arif Suditomo. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Baik, peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 2003 kemudian ditindaklanjuti nomor 3 tahun 2024. Ini menurut hemat saya sebaiknya ini cocok untuk importir, bukan untuk masyarakat biasa yang bepergian. Yang kedua, yang kita soroti akhir-akhir ini, peraturan ini kalau tidak segera ditinjau atau tidak dikoordinasikan dengan Dirjen Bea Cukai, ini kan kasihan pekerja migran kita ketika mereka mengirim barang-barang untuk keluarganya, itu setelah dibongkar di gedung di gudang Bea Cukai ternyata cuma pakaian, makanan, mainan anak. Sementara kasihan teman-teman yang bekerja di migran ini menyumbang devisa terbesar kedua loh ya, 170 triliun kalau tidak salah tiap tahun. Jadi menurut saya harus ada duduk satu meja antara Menteri Perdagangan, Bea Cukai untuk bagaimana segera mencari jalan keluarnya. Jangan sampai tertumpuk seperti ini. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh kaum muslimin muslimat di tanah air. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu silakan. Pertama-tama minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aizin Bu. Kemudian masuk di editorial ini Pak ya. Pendapat pribadi saya itu kalau ada aturan baru ya seharusnya harus melalui 3 tahap. Pertama didiskusikan dulu dengan orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Kemudian yang kedua disosialisasikan. Yang ketiga uji coba. Jadi jangan langsung aturan baru itu langsung juga diberlakukan. Jadi kalau saya itu tadi yang 3 tahap itu didiskusikan secara matang. Jangan sudah keluar baru kita di dalam itu masing-masing punya pendapat yang berbeda. Pejabat-pejabat itu yang berkompeten. Jadi ini sebelum diberlakukan di masyarakat, coba diskusikan dengan matang. Sosialisasikan dan uji coba dulu, jangan langsung diterapkan. Ini sekolah saya lihat itu di TV barang-barang yang berhamburan, saya tuh kasihan dia lihat itu para pekerja kita itu, dan itu juga prosedurnya beda Pak ya antara importir dengan pekerja migran. Kalau pekerja migran di luar cari uang, dana disimpan, ditabung dan sebagainya dikumpul, baru dibelanjakan kemudian dikirim ke tanah air. Dan itu pembeliannya hanya ala kadarnya untuk tanda hidup. Sedangkan kalau importir kan dari dalam negeri, belanja di luar, beli barang, dan koper yang sama bisa beda isinya Pak. Koper yang sama itu
berat Ya. yang sama tapi mungkin beda isinya. Untuk pekerja migran mungkin barangkali harganya harga yang murahan. Oke. Kalau importir ya tentu barang-barang mewah. Nah, jadi Ya. sebenarnya memang perlu diskusi yang matang sehingga jangan bersitegang seperti di sini Baik. di media. Masyarakat bisa menilai siapa yang sebenarnya yang kurang Oke. tepat untuk menerapkan Ya. aturan-aturan sehingga masyarakat bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Pendapat para pemirsa akan kita bahas di bagian berikut, Mas Arief. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Dari para pemirsa Metro TV tadi, Mas Arief, yang saya ingat adalah dari Bu Lia mengatakan kalau memang mau membuat peraturan kebijakan ya bicara dulu, sosialisasi dulu, lalu uji coba supaya tidak kemudian gonta-ganti peraturan. Bagaimana, Mas? Kan kalau dilihat dari data Permendak 36 2023 yang diberlakukan baru tanggal 10 Maret itu katanya sudah disosialisasikan bahkan selama 90 hari. Dan dalam proses sosialisasi tersebut masyarakat kan juga sudah bereaksi. Tapi Pak Zulkifli Hasan kan justru membela mati-matian atas apa yang digariskan oleh kementeriannya gitu ya. Nah, setelah dibela mati-matian 4 hari setelah diberlakukan itu direvisi lagi gitu ya, menjadi Permendak 03 2024. Jadi saya merasa bahwa ini ada yang salah sama proses sosialisasinya dan ada yang salah sama bagaimana mereka merancang implementasi teknis di lapangan. Sehingga kalau misalnya sekarang kita ingin memperlihatkan keberpihakan, ya gunakan nuraninya Permendak, Kemendak, dan kita juga segera minta partisipasi dari Dirjen Bea Cukai. Dan yang paling penting juga bagi teman-teman Bea Cukai adalah bagaimana mereka juga sudah harus mulai menggunakan teknologi yang diperlukan. Karena sekarang antara PMI dan orang-orang yang memang bisnisnya bolak-balik untuk belanja atau memang yang untuk belanja untuk for fun gitu ya, itu kan berbeda profilnya. Betul. Jadi teknik profiling itu yang harus digunakan. Lihat dong pasportnya. Kalau misalnya dalam 1 tahun dia bolak-balik Jakarta, Singapura, Bangkok, ya itu udah pasti bukan PMI. Gitu Karena ada visanya tuh ya. Betul. Tapi kalau PMI kan pulang ke kita memang jumlahnya sangat besar. Dan mereka kita lihat bahwa mereka akan ada di luar negeri dalam waktu yang cukup lama, 4-5 tahun. Jadi dalam teknik profiling tersebut harusnya sudah cukup untuk bisa membantu bagaimana kita mengatasi kekisruhan dari Permendak 03 2024 ini. Ini harus segera proaktif Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan Bea Cukai atau menunggu yang tadi Ombudsman katanya mau kasih evaluasi atau analisis hukum itu, Mas? Nah, harus segera sih ya, karena Ombudsman itu kan tidak memiliki rentang kewenangan untuk bisa melakukan pelaksanaan di lapangan. Sejauh yang ini kita dengar dari Ombudsman adalah ini berpotensi sebagai maladministrasi. Nah, kalau ini berlarut-larut, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang amat sangat merugikan, khususnya buat PMI. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbangkan kepada perubahan keadaan, supaya kemudian kebijakan itu benar-benar berguna untuk sebanyak mungkin orang. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, kebijakan dan pengaturan impor terbaru ini jelas sudah merugikan masyarakat. Publik kini menunggu hasil audit hukum dan audit implementasi yang akan diinisiasi Ombudsman Indonesia. Jangan ada lagi peraturan yang kelahirannya malah menyengsarakan masyarakat meskipun dimaksudkan untuk kebaikan. Nyata belaka bahwa baik saja tidak cukup, itu juga harus benar dan dilakukan secara penuh kebenaran. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.